Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, kita mengucapkan selamat pagi dari kota mana ini, Bapak, Ibu? Dari kota Ambon. Ya, kita sedang berada di Ambon untuk melakukan kegiatan berbagi praktik baik program organisasi penggerak tingkat SMP di wilayah Timur. Bersama dengan itu, saya sedang akan berbincang-bincang dengan siapa, Pak? Silakan perkenalkan diri. Dari Pak Langgeng dari Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Pak Langgeng ini berasal dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah ya, guru SMP. Guru SMP. Ya, untuk Ibu silakan perkenalan diri. Nama saya Ibu Isnawati Lahasi. Saya berasal dari Kabupaten Banggai Kepulauan. Kabupaten Banggai Kepulauan ya, kabupaten yang ada. Banggai Kepulauan itu adalah sebuah tempat yang ada destinasi wisatanya Danau Cermin. Sekali. Ya. Nanti Ibu kapan-kapan berkunjung. Amin. Iya, naik perahu di sana ya. Nanti keliling Danau Cermin. Ada Danau Cerminnya di sana. Ya, kalau di Toli-Toli apa, Pak? Ada Danau Cermin juga? Di sana cuma ada pantai saja. Oh, ada pantai. Saja gitu. Tapi di sini kita bukan mau berbicara tentang tempat wisata ya. Ada yang lebih menarik dari pembahasan tentang tempat wisata, yaitu bagaimana Bapak dan Ibu sebagai peserta berbagi praktik baik bisa membagikan pengalamannya ketika menjadi guru sasaran di sekolah masing-masing. Boleh diceritakan, Pak? Oh ya, sebelumnya yang menarik nih dari peserta berbagi praktik baik kali ini, Pak Langgeng ini merupakan peserta terbaik. Alhamdulillah. Ya, jadi dari 15 peserta yang melakukan presentasi, Pak Langgeng adalah terbaik ketiga. Nah, kami pasti sangat penasaran ya, apa yang Bapak lakukan sehingga dari awal sampai akhir sehingga bisa mencapai prestasi ini. Baik, terima kasih banyak Ibu. Sebelumnya itu memang nggak ada persiapan ya, belum ada prepare, karena saya tahu kalau mamanya ini ada penilaian itu nanti di hotel. Oh, hanya taunya saat di hotel? Iya, taunya di hotel, karena pas waktu di sana ketua daerahnya sampaikan Bapak berangkat, nanti di sana kita presentasi praktik baik. Oh, jadi hanya presentasi bukan penilaian atau ada reward gitu. tersendiri? Karena kita sama-sama kayak sharing diskusi. Iya, sharing. Gitu. Ternyata kemarin pas ada penyampaian dari salah satu Panselnas, kemudian dari panitia bahwa akan ada penilaian, saya tanya sama ketua daerah, kemudian ketua daerah bilang, emang kemarin nggak disampaikan? Enggak, Pak, dan gitu. Oh, berarti saya yang lupa, dan gitu. Jadi dari itu memang malamnya persiapan prepare-nya itu cuma malam itu aja. Malam ketika sudah di hotel ini? Di hotel. Oh, jadi bukan dari jauh-jauh hari ya diinfokan ya? Iya. Karena memang laporan best practice-nya sederhana sekali sesuai dengan template. Cuma template, kemudian RPP, foto. Kalau begitu bagaimana yang menurut Bapak, bagian mana yang paling menarik yang bisa menjadi nilai sangat penting dalam berbagi praktik baik dari Bapak? Mungkin karena praktik baik ini saya lakukan langsung real di lapangan. Memang seperti itu adanya, seperti itu keadaannya, kemudian didukung dengan public speaking ya mungkin ya. Kemudian jadi ada modal public speaking. Dibumbui-bumbui gitu kan? Jadi kayak apa ya? Memang keadaannya di sana seperti itu. Kita tidak bisa menggunakan media yang berbagai macam. Kita tidak bisa menggunakan media yang banyak. Karena memang keadaannya yang tidak mendukung. Bukan berarti tidak ke sana, tapi keadaan kondisi geografisnya yang belum mendukung. Dengan keadaan geografis yang belum mendukung itu, apakah lantas Bapak punya inovasi atau solusi sehingga menarik gitu diangkat? Jadi apa yang menarik dari best practice Bapak? Yang menarik itu karena saya menggunakan media langsung ke masyarakat. Oh, bisa diceritakan karena saya ini ada di dalam berbagi praktik baik itu, tapi tidak menyaksikan Bapak secara langsung, dan kita juga bisa berbagi ke penonton ya. Jadi saya tuh menggunakan media itu bukan menggunakan PowerPoint. Media saya itu bukan lagi menggunakan aplikasi dan sebagainya. Media saya itu langsung saya minta anak-anak untuk melihat di lingkungan sekitar. Itu adalah media terbesar yang mereka bisa lihat, karena anak-anak saat ini apatis dengan lingkungan sekitar, Bu, gitu. Apatis, belum peka terhadap lingkungan sekitar. Tidak menyadari bahwa di sekitar itu ada banyak manfaatnya. Yang bisa dipraktekkan, apalagi mata pelajaran IPS yang sangat mendekati itu. Contohnya itu kemarin saya mengangkat judulnya itu, salah satunya itu adalah kasus pernikahan dini. Kasus pernikahan dini, bagaimana ceritanya itu, Pak? Menarik sekali ya. Karena, apa ya?
kan ada di materi IPS itu lembaga sosial. Ya. Dan Oh ya, ini kelas berapa Pak? Bapak mengajar kelas berapa? 7. Kelas 7 SMP. Kelas 7 Baik. SMP. Materi itu lembaga sosial. Nah di materi lembaga sosial itu kan banyak subnya. Ya. Jadi saya memilih lembaga keluarga. Oh, lembaga keluarga. Lembaga keluarga ini kan banyak fungsinya, perannya. Tapi kok terjadi namanya pernikahan dini. Ya. Nah kira-kira apa yang menyebabkan peran dari lembaga keluarga ini tidak sampai sehingga kasus pernikahan dini itu terjadi? Oh, bagaimana Bapak menyampaikan ke anak-anak tentang materi tersebut? Ya, yang pertama saya berikan gambaran peran keluarga itu seperti ini. Kemudian yang kedua, saya tampilkan kasus pernikahan dini di Indonesia. Kita bisa lihat berapa contoh seperti itu. Terus saya tarik ke masyarakat. Jadi anak-anak terjun langsung kah Ya, atau bagaimana? terjun langsung. Kemudian mereka menceritakan pengalaman sendiri. Oh, jadi mereka datang maksudnya mereka mengunjungi tetangga atau Iya, bagaimana? yang tetangga yang mengalami kasus pernikahan dini Oh, itu. jadi secara berkelompok kah atau individu tugasnya? Individu karena Individu. siswanya tidak mencukupi. Oh, jadi seperti itu. Jadi mereka datang berindividu, kemudian ada beberapa rumah mereka datang, kemudian di situ setelah mereka mendapatkan pendapat dan sebagainya, mereka membuat namanya poster. Oh, mereka membuat poster dari hasil kunjungan mereka. Posternya itu karena kebanyakan mereka katanya habis nikah itu ya tidak enak, pengen sekolah lagi, pengen ini lagi. Jadi mereka buat Oh poster iya itu iya, menarik ya. kayak stop pernikahan dini, sekolah dulu, punya buat pesan-pesan menarik untuk masyarakat. Oh, jadi mereka mencari, berarti mereka awalnya juga mencari orang-orang yang telah melakukan pernikahan dini, Iya, gitu. betul. Datanya tersebut diperoleh dari mana Pak sebelumnya? Datanya tersebut dari desa. Di desa itu kan sering terjadi gitu. Oh gitu, ya Jadi ya. hal-hal itu kan sudah kayak biasa di sana. Siapa saja yang terlibat anak-anak itu? Yang terlibat yang pertama kelas 7. Kemudian saya sebagai gurunya, kemudian ada kepala sekolah, kemudian ada beberapa dewan guru. Dari para stakeholder, misalnya dari pimpinan desa gitu? Pimpinan desa belum dilibatkan, Oh, hanya belum dilibatkan, perizinan perizinan sederhana, Ya, iya ya. ketika sudah jadi posternya itu ditempelkan di kantor desa. Jadi mereka dengan mereka mengunjungi langsung orang-orang yang memang telah melakukan pernikahan dini, mereka mendapatkan gambaran langsung ya Iya, untuk gambaran langsung ya. mereka, oh ternyata nikah dini itu tidak enak gitu. Itu salah satu penyampaian materi dari lembaga keluarga ya Pak. Betul. Menarik sekali ya. Nyambung sekali gitu materi. Itu lebih berkesan ke Ya, mereka. lebih berkesan dan berdampak, apalagi mereka kan sudah kelas 7 ya, sudah Iya. berpikirnya juga sudah lebih matang gitu. Betul. Ya, sangat menarik. Ide dari mana itu Pak untuk seperti itu? Biasanya kan guru IPS itu hanya mengajar menjelaskan teori-teori saja, menceritakan atau ya udah ditampilkan saja video-video seperti itu. Kalau ide itu biasanya kadang langsung tiba-tiba muncul seperti tiba-tiba itu. muncul. Kayak misalnya kayak materinya apa bagus dibuat, kayak iya, gitu, iya. apa cocoknya seperti itu. Iya ya. Lebih banyak literasi sih. Lebih banyak literasi. Membaca data sekitar dan sebagainya. Bagaimana perasaan anak-anak saat itu Pak bisa melakukan pengalaman belajar yang menarik seperti itu langsung ke lapangan, contextual teaching learning ya berarti? Iya. Mereka sangat senang Bu. Mereka sangat senang, mereka bisa tahu keadaan sebenarnya karena mereka tahunya orang menikah dini itu, pernikahan dini itu senang gitu. Oh, Tapi iya, sekarang iya. mereka sudah tahu, jadi mereka sudah memahami. Jadi pemahaman awalnya pernikahan dini itu menyenangkan. Ternyata setelah mereka terjun langsung, mencari informasi langsung, banyak fenomena-fenomena yang tidak terlihat ya. Betul. Sehingga mereka bisa memiliki gambaran bahwa sebaiknya saya melanjutkan pendidikan gitu. Betul. Keren sekali. Kalau saya yakin memang itu hebat ya Pak ya, sangat pantas untuk bisa menjadi peserta terbaik. Terima kasih banyak. Kemudian saya juga ingin berbicara dengan Ibu Isnawati Lahasi. Ya, Ibu dari Banggai Kepulauan ya Bu. Boleh. Bangkep Mula kalau di sana bilang. Gimana? Bangkep Mula. Oh, Bangkep Mula, masih pagi tapi Ibu udah semangat, udah sarapan Bu. Kebetulan belum. Oke, tetap semangat ya Bu ya. Boleh sharing juga nggak seperti Pak Langgeng tadi, berbagi praktik baik yang Ibu lakukan sebagai guru sasaran di program organisasi penggerak ini? Nah, jadi kalau saya mungkin agak beda-beda jauh dengan Pak Langgeng. Kalau Pak Langgeng langsung terjun ke masyarakat, kalau saya lebih spesifik ke proses pembelajaran. Jadi saya pure atau ya murni tentang apa yang terjadi di sekolah saya, tentang bagaimana keadaan kondisi sekolah, bagaimana keadaan anak-anak yang harus dimotivasi belajarnya di sekolah saya. Karena memang di daerah saya itu mungkin masih
bisa dikatakan tidak juga bisa dibilang terlalu jauh, tetapi agak sedikit di belakang dari daerah-daerah yang maju begitu. Jadi makanya saya ambil angkat proses pembelajaran itu langsung dari keadaan dari peserta didik. Oh, Ibu mengajar sebagai guru mata pelajaran apa, Bu? Guru matematika. Oh, guru matematika. Boleh diceritakan nggak, Bu, hal yang Ibu telah ajarkan yang Ibu tawarkan ketika presentasi berbagi praktik baik itu? Jadi kemarin itu saya presentasinya mengangkat bagaimana meningkatkan motivasi anak-anak untuk belajar matematika itu, karena biasakan anak-anak kalau baru dengar kata matematika saja udah bagaimana takutnya. Nah, jadi saya tidak bikin anak-anak itu supaya menakuti matematika dengan cara ya. Tapi sebentar, Bu, Ibu dari looknya juga sudah membuat rasanya matematika itu menyenangkan sih, karena Ibu manis sekali ini manise. Jadi kalau orang bilang di Ambon manise. Iya, manise. Jadi kalau di sekolah itu ya, karena anak-anak juga memang seperti yang saya bilang tadi, matematika itu buat mereka menyebalkan kalau mau dibilang, tetapi menakutkan. Karena mulai dari angka-angka, rumus-rumus dan segala macam. Tetapi bagaimana caranya kita untuk memotivasi anak-anak supaya anak-anak bagaimana cara kita menentukan model itu pelajaran supaya mereka mau belajar matematika dan mengajak mereka untuk perlahan melepaskan mindset bahwa matematika itu sulit, itu yang harus. Jadi kita harus buat anak-anak jauh dari kata-kata matematika itu menakutkan. Bagaimana Ibu caranya untuk bisa melakukan hal itu di kelas? Diawali dengan apa? Caranya ya kita harus mengikuti apa yang mereka inginkan. Misalkan kalau mereka tidak mau karena matematika itu kan kalau kita langsung rumus apa segala itu, karena mereka langsung takutnya minta ampun. Tapi kalau kita bawa dengan melihat apa-apa yang misalkan kita lampirkan video, mereka lihat, kemudian dari situ mereka bisa ternyata permasalahannya seperti ini, bisa didapatnya seperti ini. Jadi mereka tidak perlu takut dengan rumus-rumus dan segala macam, tapi mereka bisa langsung terjun di permasalahan sehari-hari. Oh, jadi tentunya video yang Ibu tampilkan juga yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari gitu ya? Saya aja. Misalnya materinya tentang apa itu, Bu? Kalau saya kemarin itu kalau misalkan aritmetika sosial, kalau aritmetika sosial itu kan kita membahas tentang untung rugi pembelian. Nah, itu videonya ya tentang seperti itu, tentang pembelian suatu barang, sehingga anak-anak langsung melihat begini modelnya pembelian, begini modelnya kalau kita untung, kalau kita rugi. Jadi mereka tidak perlu lagi untuk selalu membaca buku cetak dan selalu harus melihat rumus-rumus kan. Jadi mereka tidak terlalu pusing, langsung terjun ke permasalahan. Iya, benar-benar. Jadi mereka bisa langsung mengaitkan juga ya, Bu ya. Karena kan tentu mereka menemukan masalah itu dalam sehari-hari ya, Bu. Seperti itu. Kelas berapa, Bu Isnawati? Saya juga kelas 7. Oh, juga kelas 7 ya. Menarik sekali kalau semua guru-guru seperti Bapak, seperti Ibu-ibu. Anak-anak maunya sekolah terus ya, Bu. Kemudian saya penasaran sebenarnya bagaimana itu kan pelaksanaan yang Ibu lakukan Bapak dan Ibu lakukan di sekolah ya, Bu. Bagaimana persiapan yang dilakukan sebelum presentasi ini? Tentunya kan panelis juga menilai itu dari awal pengumpulan karya hingga presentasi gitu. Berarti semua dilaksanakan dengan tepat waktu, seperti itu kan? Iya, dilakukan dengan tepat waktu, pengumpulan juga tepat waktu. Tidak ada kendala kah dari sinyal dan lain-lainnya? Oh, kalau saya ada sinyal, cuman kalau ada kendala ya? tempat untuk mencari sinyal itu tidak terlalu jauh dari rumah ya, mungkin sekitar 15 menit atau 20 menit itu aja di pinggir jalan gitu. Oh, jadi memang tetap ada kendala sinyal ya, Pak ya? Ada. Di pinggir jalan gitu. Seperti itu memang kalau kita di daerah ada kendalanya. Kalau misalnya kalau di daerah saya itu, kalau di tempat saya itu kalau mati lampu jadi mati juga signalnya. Oh gitu, jadi adakah pembagian waktu khusus untuk mati lampu gitu, seperti mungkin kalau mau dibilang ada jadwal pembagian mati lampunya itu tidak ya? Tidak, cuma misalnya mendadak mati lampu, maka juga jaringannya bisa ngikut mati. Oh gitu, ya. Kita juga harus pintar-pintar kalau misalkan ada kegiatan seperti ini untuk memang harus mengirim, berarti mudah-mudahan di waktu-waktu yang memang jangan sampai mati lampu supaya jaringannya ada. Betul. Seperti itu.
Kalau di tempat Tapi memang kalau kita kembali ke daerah kita, kita sangat bangga sama daerah kita masing-masing ya Bapak. bisa dibagikan nggak kebanggaan tersebut yang mungkin Tidak bisa dikatakan. Dikatakan pokoknya intinya. oh bangga karena dengan keadaan yang sangat minim tersebut, sangat banyak kendala, tetapi Bapak Ibu bahkan bisa sampai di titik ini gitu. Tentu kan banyak dukungan juga ya Pak, ya Bu, untuk bisa sampai ke sini gitu. Bagaimana dukungan dari rekan sejawat mungkin untuk bisa sampai di sini? Kalau rekan sejawat sih, Masya Allah mereka mendukung sekali. Mendukung Tambah sekali, dengan ya. pengurus IG di daerah, semuanya mendukung, berikan pertolongan, berikan wejangan, berikan masukan, semuanya memang luar biasa. Bapak Ibu juga dari awal selama 3 tahun mengikuti kegiatan POP ini merupakan anggota IG ya statusnya ya. Alhamdulillah. Dan di sana bagaimana peran IG di tempat Bapak dan Ibu? Sangat luar biasa ya, maksudnya Kalau di Banggai Kepulauan itu sangat luar biasa, mereka selalu memotivasi. Jadi 3 tahun ini kita merasa bahwa memang kita sebagai guru sasaran di daerah masing-masing sangat diperhatikan. Sangat diperhatikan ya. Dari ketua daerah kita masing-masing, dari fasilitas daerah, dari panitia daerah. Oh, fasilitator daerah, ya. Di Banggai Kepulauan itu mereka selalu kita misalkan kalau kita ini sudah dipilih jadi guru sasaran untuk dikirim ke sini, itu mereka selalu bertanya bagaimana kesiapan kita, bagaimana apa yang kurang, kita tidak dilepas seperti ini. Dan sangat bangga dengan IG dari daerah kita masing-masing. Makanya setelah itu selalu kita bangkit itu. Kalau Bapak punya bagaimana? Kalau saya di daerah saya bangkit. Gimana tadi? Mola. Oh, artinya mola itu apa, Bu? Mola itu bisa. Oh, bangkit bisa gitu ya. Saya nggak paham kalau itu. Yang satu cuma Toli Kota Cengkeh saja. Toli Kota Cengkeh. Kemudian kalau di sana itu ada namanya Kinatawan. Kinatawan artinya apa, Bu? Terima kasih. Oh, terima kasih. Kalau Ibu bisa mengerti karena dia memang putri asli daerah. Oh, jadi asli dari daerah. Oh, putri daerah ya, Bu ya. Yang benar-benar menjadi memang motivasi ini harus bisa berarti maju, Ibu harus bisa walaupun tidak sama, paling tidak harus bisa mengimbangi lah. Kalau saya kan hanya numpang, bukan numpang juga ya, maksudnya saya tinggalnya di situ, tapi saya kan sukunya cukup Jawa. Oh, jadi Bapak bukan asli dari Toli-Toli, namun transmigrasi kah? Iya, transmigrasi. Oh iya, transmigran berarti ya. Bahasa-bahasa suku Toli saya belum paham. Oh iya, tapi walaupun belum paham bisa mencerdaskan di anak-anak di Toli-Toli ya Pak ya. Sesuai dengan moto dari keren. mencerdaskan anak. Siap. Kalau saya sendiri pengalaman, kalau untuk saya ingin bertanya Pak Bu, pengalaman mengajarnya sudah lama kah? Untuk pengalaman mengajar? Saya ngajar itu awal dari 2017. Oh, dari 2017 akhir. Ibu? mulai berkarir di dunia pendidikan. Kalau mulai berkarir di dunia pendidikan kayaknya udah lama ya Bu? Sudah lama? Mulai kita berstatus honorer itu. Oh iya, menarik nih. 2011 itu statusnya awalnya honor. Saya honor itu, saya kuliahnya selesai itu di Mei 2011, itu langsung mengabdi. Jadi masuk mengabdi itu langsung di SMP yang saya sekarang. Sampai saat ini mungkin memang saya rezekinya di sekolah ini, mungkin karena memang awal mengabdi di sekolah ini sampai 10 tahun mengabdi di sekolah ini, dan alhamdulillah terangkat juga di sekolah ini juga. Alhamdulillah, berarti statusnya ASN ya Bu ya. Jadi Bu Isnawati ini adalah seorang guru yang awalnya honor ya Bu ya di SMP berapa Bu? SMP Negeri 3 Tinangkung. SMP Negeri 3 Kinangkung di Banggai Kepulauan, 10 tahun mengabdi, kemudian ada penerimaan ASN. Alhamdulillah Ibu Isnawati menjadi salah satunya yang terangkat ya. Memang sudah putri daerah, juga mencerdaskan daerahnya gitu, keren. Kalau Bapak bagaimana Pak, status awalnya honor kah atau? Iya, saya honor. Oh, honor. Jadi saya selesai kuliah itu 2017 bulan Mei. Kemudian sempat kerja di Alfamart begitu. Oh, jadi Bapak jadi Pak Langgeng ini pernah bekerja di Alfamart ya. Jadi ini salah satu contoh yang menarik gitu, Pak. Karena sebenarnya kalau pemanya mau balik lagi ke daerah kan waktu itu ijazah kan keluarnya bulan Agustus gitu. Oh, ijazah S1-nya Agustus 2017 ya. Menunggu sana 2 bulan nggak tahu ngapain, sambil cari pekerjaan gitu kan, niatnya pengen di bank.
Tujuannya ingin ke bank. Sebentar Pak, Bapak kuliahnya tapi pendidikan kan? Iya, saya pendidikan ekonomi akuntansi. Memang banyak lulusan-lulusan pendidikan yang larinya bekerja ke sektor lain karena mungkin ada pandangan bahwa menjadi guru itu tidak sejahtera. Apakah di situ salah satunya Bapak? Tidak juga. Oh tidak ya, Bapak bukan termasuknya. Fakultas ekonomi itu di kampus saya, saya kan pendidikan ekonomi tapi di fakultas ekonomi. Oh iya ya, relate ya. Gitu. Jadi ada kayak semacam dari bank itu datang ke kampus. Nah saya masukkan itu, dan sudah sampai di tahap wawancara. Iya, masukkan CV ya Pak ya. Tinggal menunggu wawancara, sambil menunggu penempatan itu ya cari tempat lain. Oh kan iya. Oke, itu hanya untuk batu loncatan saja ya. Setelah beasiswa sudah selesai. Oh, jadi Bapak kuliah dengan beasiswa. Beasiswa bidik misi. Oh, beasiswa bidik misi. Bidik misi itu merupakan ketika saya kuliah, beasiswa bidik misi itu merupakan beasiswa yang mendapatkan jumlah terbesar saat itu ya, Pak. Betul. Namun setelah bidik misi ada beasiswa dari Pemprov DKI yang bisa mengalahkan besarnya, tapi saat itu bidik misi yang terkenal. Iya. Anak-anak bidik misi adalah anak-anak yang hebat, khusus gitu ya Pak ya. Jadi memang dari awal sudah prestatif ya Pak. Jadi kerja di apa bidik, kemudian balik ke daerah. Pada waktu itu belum di SMP Ogosi, baru di SMP 1. SMP 1 Basidondo itu dekat rumah. Ya. 2017 di situ, kemudian di bulan di 2018 pertengahan pertengahan dipanggil lah saya ke Ogosipa. Seperti itu. Terus 2018 akhir ada pengangkatan ASN. Oh, jadi Bapak ASN yang dari jalur umum. Kalau Ibu dari P3K. Ya, keren. Jadi pengabdian sebelum diangkat itu sepertinya terbayar ya Bu ya. Karena kan bagaimanapun ketika status kita naik satu tingkat, ada kesejahteraan yang membuat kita menjadi lebih ikhlas. Sebenarnya ujung-ujungnya hanya bisa untuk menambah keikhlasan ya Bu. Siap. Oh, menarik sekali. Jadi sekarang harapan Bapak dan Ibu setelah ikut program berbagi praktik baik ini apa kira-kira? Insya Allah ingin diseminasi ya Pak ya. Ke teman-teman lainnya bahwa harus buat. Tapi saya yakin sosok seperti Pak Langgeng dan Bu Isnawati Hisan ya merupakan orang-orang yang di sekolahnya pasti sangat dibutuhkan, perannya sangat dinantikan, dan diseminasi bukan hanya ketika berbagi praktik baik ini saja, mungkin sebelumnya juga sudah terus diseminasi ya Pak Bu, apalagi sebagai anggota IGI yang kita motonya sharing, growing and together. Sharing and growing together ya. Keren. Saya senang bisa berbincang-bincang dengan Bapak dan Ibu guru yang hebat, karena saya sendiri baru menjalankan peran sebagai seorang guru, belum selama Bapak dan Ibu, dan juga tentunya belum sehebat Bapak dan Ibu. Jadi ini justru menambah semangat saya tersendiri. Motivasi. Iya. Karena di tempat saya itu kan di kota ya Pak Bu, jadi ketika kita sudah diberikan kenyamanan itu rasanya untuk melampaui keluar dari zona nyaman itu sulit gitu, karena nggak usah tidak perlu terlalu fokus untuk meningkatkan prestasi, kan sudah sejahtera gitu. Semoga itu tidak terjadi kepada diri saya sendiri, yang penting gitu. Terima kasih Bapak Ibu untuk sharingnya. Saya sangat bersyukur bisa berdiskusi dengan Bapak dan Ibu guru hebat pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan berbagi cerita ini bisa menjadi motivasi kita untuk terus berprestasi, meningkatkan kompetensi, dan sesuai moto IGI, sharing and growing together. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu. Udah ya Pak.